Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 9 Maret 2024. Puji syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan pelihara hidup kita selama bulan Maret dari awal sampai hari ini tanggal 9. Besok minggu yang kedua kita beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita hari melangkah bersama Yesus. Tiap hari, tiap saat berjalan bersama dengan Yesus, sebab kita adalah milik Yesus. Ya, saat Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu bukan milik dunia lagi, tapi milik Yesus. Seluruh yang kita miliki bukan milik kita, termasuk suami istri adalah milik Yesus, anak-anak milik Yesus, harta aset yang kita miliki bukan milik kita, semua adalah milik Dia. Karena sumber segala-galanya itu datang dari Dia. Dia Maha Pencipta, Dia Maha segala-galanya. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 545. Sekarang ku milik Yesus. Karena nanti kita mau baca dalam pagi ini Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 20 ya. Imamat pasal 11 Saudara ya, satu pasal penuh ya. Satu pasal penuh kita mau baca dari ayat 1 sampai 47 ya, satu pasal penuh. Itu berkaitan dengan aturan makan binatang yang haram dan tidak haram. Dan kita ikuti firman Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan, tapi setelah itu kita mau nyanyi pujian dulu ya. Sekarang ku milik Yesus, haleluya. Yesuslah milikku, amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, karena kamu sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar, sebab memuliakan Allah dengan tubuhmu, muliakan tubuh, jiwa, roh kita untuk Tuhan Yesus. Kita sadar sekarang ku milik Yesus, karena kita sudah dibeli dengan harga tunai, lunas dibayar melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib Golgota, amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku, amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku, amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku,
semua salah dan hilafku Bapa. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, hidupku dalam milikmu Bapa. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, segala kekurangan, kekilapan kami. Ampun. Biar Kau perbarui batin kami hari-hari. Kami melangkah bersama Tuhan di pagi yang indah ini. Kami serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bisa dipelihara sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita dalam milik Yesus. Firman Allah katakan tadi, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Sudah lunas dibayar. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Saya mau baca ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Sudah lunas dibayar. Dan Tuhan mau supaya apa? Saya mau baca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Mari dengan apa yang kita miliki datang dari Tuhan, kita boleh bilang dipercayakan ya, dipercayakan untuk kita kelola ya sebagai stewardess milik Tuhan, steward ya, stewardship ya, supaya kita sadar bahwa kita milik Tuhan ya, dan kita milik Tuhan, kita mau pergunakan hidup untuk Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Amin. Kembali kepada firman Tuhan, saya mau baca Imamat 11, cukup panjang saudara, tentang aturan-aturan binatang yang boleh dimakan atau tidak. Ini dari Perjanjian Lama. Kita membaca dengan rajin, hormati Tuhan. Hormati Alkitab dalam firman Tuhan ya. Kita cinta Tuhan Yesus seperti kita cinta orang tua. Apa yang orang tua katakan ya, selalu kita ikuti sebagai kita hormat dan cinta kepada orang tua. Apalagi Yesus di atas segala-galanya ya. Biarpun memang saat ini ada hal yang tidak berlaku ya, seperti persembahan korban sajian, korban penangguh dosa. Kan saat ini tidak perlu kita korban pakai menggunakan kambing, domba, jantan, karena Yesus sudah korban untuk kita. Itu sudah kita tidak lakukan, tapi kita hormati ya, karena itu perintah Bapa di sorga ya, pada waktu untuk bangsa Israel. Kita biar tahu demikian binatang-binatang yang berlaku ya, supaya kita tahu saat ini. Mari kita membaca Imamat 11, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakan kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkubelah, itu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi yang memamah biak, kuku berbelah panjang ya, itu boleh kita makan, seperti sapi, kambing, domba ya, itu binatang yang berkuku bersela panjang dan memamah biak, itu boleh kita makan sampai saat ini berlaku ya. Tapi yang tidak boleh itu makan ya, seperti unta haram, kelinci tidak boleh itu saudara ya. Ada ayatnya ini, yuk kita baca, ikuti saja ya, karena ini saya mau baca dengan cepat karena ini satu pasal penuh saudara. Yang jelas di sini ada yang Bapak Ibu boleh aturan makan, tapi ada aturan yang tidak boleh makan sampai saat ini ya. Saya juga geli saudara makan ular, tikus, aduh ya. Jadi kita lebih bagus yang aturan yang normal ya, yang Tuhan tetapkan. Kalau saya pribadi ya suka makan sayur-sayuran ya, karena firman Allah dalam kitab Kejadian dari ayat 1 ya, ayat 2 sampai 29, supaya memakan itu sayur-sayuran itu sehat sampai detik ini. Maka salah satu saya hidup sehat ikuti firman Tuhan. Di Kejadian 1:29 berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanmu. Sampai saat ini setiap kita pasti suka buah-buahan, tanaman ya, sayur, pasti setiap kita suka. Itu firman Allah sehingga hidup kita sehat. Ayat yang kelima, juga pelanduk, karena memang memamak biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, kelinci disebut ya, karena memang memamak biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu, tidak boleh ya. Tapi manusia saya buat semua dimakan ya. Demikian juga babi hutan,
Kalau memang berkubelah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak memampia, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh, haram semuanya bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang hidup di dalam air, segala bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Sungai ya, jadi ikan-ikan tawar itu ya, semua berikan sama laut ya, bersirip itu ikan-ikan ya. Coba kita baca soalnya. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersih di dalam lautan dan di dalam sungai, dan segala yang ada berkeriapan di dalam air, dan segala makhluk yang hidup yang ada di dalam air, semua dikejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersih di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Jangan kamu dimakan, karena semua itu ada dalam kejijikan. Burung raja wali, ering, janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, samar, elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung kering, burung ranggung, bango menuju ceriknya, merangap dan kelalawar ya, meragai dan kelalawar. Segala binatang merayap dan bersayap, berjalan dengan keempat kakinya adalah kejikan bagimu. Tapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang punya paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, itu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang padi menurut jenisnya. Selain dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yaitu segala binatang yang berkuku belah tapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah pihak, haram semuanya itu bagimu. Dan setiap orang kena kepadanya menjadi najis. Ini aturan-aturan dari Tuhan ya, waktu 3.500 tahun yang lalu ini saudara ya, waktu zaman Musa ya. Itu tidak boleh ada aturan dilanggar saudara. Ini karena kalau tidak diatur saudara, ngawur manusia itu saudara. Diatur aja banyak dilanggar, apalagi kalau tidak diatur. Ini sebagai bukti Tuhan tuh care, Tuhan tuh cinta, karena binatang itu kan ciptaan Tuhan. Haknya Tuhan mengatur. Ini yang boleh makan, ini tidak boleh makan. Seperti orang tua, kita adalah di dalam otoritas orang tua waktu kita anak-anak. Ada larangan, ini tidak boleh kamu makan, ini boleh kami makan. Waktu kecil, ada waktu masih bayi, belum lahir, ada sudah lahir masih bayi, baru umur berapa bulan, 1 hari, belum sebulan, tidak boleh makan nasi, susu, itu ya, bubur. Jadi aturan tidak boleh makan tulang karena tidak ada gigi. Sama di sini ada aturan-aturan kita taat. Yang penting jangan melanggar firman Tuhan. Dosa itu bentuk pelanggaran ya sampai sekarang ini. Mari kita berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya, di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semua itu haram bagimu. Setiap orang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa membak bangkainya harus mencuci pakaiannya, dan yang menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semua itu bagimu. Jelas kalau sudah bangkai itu haram. Sampai sekarang aja jelas sudah tidak mau kita lihat binatang sudah jadi bangkai. Bau itu semua ya. Itu benar firman Allah ini. Dari dulu sudah diatur. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap ya dan berkeriapan di atas bumi. Tikus, buta, tikus, kata ini jelas kita lihat paling geli ini tikus saudara ya. Sudah dilarang tidak boleh, tapi manusia banyak puas. Ada yang juga makan tikus ini. Dan landak, biawak, dan bengkarung, siptip, bunglon, itu semua yang haram bagimu. Di antara binatang yang meriap, setiap orang kena kepada binatang itu, sesudah binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang jatuh ke atasnya, perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau burung, atau karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk setiap apapun harus dimasukkan dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang itu jatuh ke dalam suatu belanga tanah, maka seorang ada di dalam menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga sepatu menjadi najis. Jadi akatan najis. Jadi zaman dulu ada kata najis seperti ini. Demikian kehidupan saat ini. Jangan menyentuh dosa.
Karena dosa itu najis di hadapan Tuhan, termasuk bagi kita. Tapi bagi orang yang main dengan dosa tidak najis. Tapi bagi kita, yang penting kita tahu maknanya. Hal-hal yang dilarang oleh sama Tuhan itu najis, jangan pernah kita langgar. Karena perbuatan itu dosa. Upah dosa maut, Bapak Ibu ya. Kalau bangkai seekor binatang jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglu haruslah ditemukan, karena semua itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Jadi kalau sudah barang itu dosa, diremukkan, dihancurkan akan Tuhan, tidak mau berkompromi dengan dosa. Najis, karena firman Allah juga dikatakan dalam Wahyu 21:27, di surga tidak barang yang najis, karena Allah itu maha kudus. Tapi mata air atau sumur yang memuat air tapi tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih tetap tahir. Tapi bila benih itu telah dibuat air, kalau ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Di sini punya arti, kalau hidup kita penuh dengan dosa, najis di hadapan Tuhan ya. Jadi punya arti rohani seperti itu. Jadi intinya di sini, jangan main-main dengan dosa, tapi ikutlah firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Apabila mata salah seekor binatang mati, salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Di sini harus mencuci pakaiannya. Apa saudara? Hidup bertobat, saudara. Mencuci pakaian kehidupan kita harus cuci bersih, bertobat ya, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Segala binatang yang merayap dan berkeriap di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semua itu adalah kejijikan. Jangan kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, ayat 44. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di bumi. Artinya Allah itu kudus. Kita sudah dikuduskan melalui pengorbanan Kristus. Jangan mengeriap merayap di bumi binatang. Artinya jangan saudara berkerumpun lagi dengan dunia, karena dunia akan lenyap. Karena dunia ini selalu bertentangan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak. Ini firman Allah buat kita saat ini. Buat dulu bangsa Israel selalu berkatan sama binatang-binatang. Binatang baik daripada dosa. Ya, kita tidak boleh menyentuh dosa. Ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita sudah dipilih, dipanggil sama Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mau kita yang sudah dikuduskan ini menjadi barang yang najis. Jangan. Tapi marilah kita tetap jaga kekudusan. Filipi pasal 2:12. Jagalah keselamatan dengan takut dan gentar. Ya. Jadi kita jaga hidup kita benar sama Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Ayat 46. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengerayap di atas bumi. Ayat 47 yang terakhir, yaitu membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Iman 4 pasal 11 ayat 1-47. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati sama Tuhan. Di sini kunci ayat 47. Yaitu membedakan antara yang najis dengan yang tahir. Artinya kita harus membedakan ini barang yang kudus dengan dosa. Terpisah semua. Ya, tidak boleh main dengan dosa. Apa yang Tuhan sudah tetapkan firman Allah, tidak, kita tidak mau main-main dengan dosa. Barang yang najis itu dosa, itu bertentangan dengan Tuhan. Kita jauh dari dosa. Jangan menyentuh, sebagai ayat terakhir saya mau baca di dalam 2 Korintus pasal 6 saudara ya. Karena Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Tidak boleh kita menyentuh barang najis. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu di antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menyembah apa yang najis, menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku menjadi bapakmu, dan kamu menjadi anakku laki-laki dan anak perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Amin. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, intinya marilah hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu intinya, menjadi pelaku firman. Sayangilah firman Tuhan, sayangilah Tuhan Yesus,
Kalau sudah cinta Tuhan Yesus, saya katakan aku cinta Engkau Bapa, maka saya benci dosa. Apa yang Bapa tidak suka, saya lakukan itu. Karena saya anak Tuhan Yesus. Karena kita bukan milik dari dunia ini, tapi milik Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sekarang ku milik Yesus. Haleluya. Yesuslah milikku. Amin. Haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Kita milik Yesus selama-lamanya sampai kita masuk ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Selama-lamanya bersama dengan Yesus. Mari kita penuh pengertian, harus dewasa. Orang kalau dewasa itu penuh pengertian, ya, tidak egois. To be wise, menjadi orang bijaksana, itu mengerti akan firman Allah, sehingga hidup kita mencari perkenanan Tuhan. Sehingga kalau Yesus nanti datang, Bapa yang sangat kita cintai, para malaikat Tuhan kan tiup sangkakala, nama kita dipanggil, nama kita ada, karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Jangan menyentuh barang yang najis, dosa, jauh dari dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, karena kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.